Dan kita biar enak itu diskusinya. Iya, silakan. Jadi kitab ini dikanonisasi kitab Kristen itu kenapa dimasukkan kitab Perjanjian Lama yang kita kenal dengan yang Bang Suma bilang kitab orang Yahudi, toh? Itu karena ada kesinambungan di sana. Di mana kesinambungannya? Kesinambungan itu dari sampai kepada Kristus, dari janji Allah kepada Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat, toh? Dari keturunan Abraham. Dan di sini seperti apa itu? Anak yang ini awal mulanya, Bang Suma. Ada gambaran di sana. Kalau menurut kepercayaan kami. Yang mana? Ketika Ishak mau dipersembahkan itu adalah gambaran daripada Yesus sendiri. Itu kepercayaan kami. Gak nyambung. Ishak, dengarkan. Saya tanya kepada saudara. Ketika Tuhan ingin Abraham mempersembahkan anak tunggalnya, itu untuk nebus dosa atau sekedar menguji keimanan Abraham? Jawab. Oke, silakan. Kan nyambung Anda. Bukan nyambung, Bang. Bukan nyambung. Abraham diminta mempersembahkan anak tunggalnya itu untuk menguji kesabaran atau untuk menebus dosa? Jawab. Itu Tuhan menguji Abraham. Berarti bukan nebus dosa. Ntar dulu. Jadi bukan nebus dosa. Itu belum sampai. Jadi bukan nebus dosa. Jadi gini, Bang. Itu belum penebusan. Jadi bukan Bang. nebus dosa. Penebusannya di Kristus, Bang. Di Yesus, Bang. Kenapa Anda mengatakan itu adalah bayangan? Lo memang itu bayangan, Bang, di sana. Bayangan di mana? Yang tadi diuji nggak ada hubungannya dengan keselamatan, nggak ada. Diuji Abraham ini apakah setia kepada perintah Tuhan atau tidak. Ternyata Abraham setia. Nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa, nggak ada hubungannya. Ya begini, Bang. Itulah Kristen hebatnya. Secara kontekstual, Bang ya. Bang cuma dengar dulu, Bang. Kami umat Kristen itu meyakini intisari daripada Bible ini. Tar dulu, jangan dipotong dulu. Intisari daripada sepihak. Bible ini. Berarti sepihak. Bukan sepihak. Ini iman kami keseluruhan Kristen, bukan teksnya nggak nyambung. Lo bukan nggak nyambung. Tar dulu, dengar dulu. Mana sambungannya? Intisari daripada Bible ini bagi kami orang Kristen itu adalah Yesus, karena Yesus ini bagi Kristen, iya bagi Kristen. Kirain bagi kitabnya Yahudi, kalau bagi Kristen sah saja. Jadi itu ada kesinambungan di sana, janji Abraham kepada Abraham. Janji kepada Abraham itu Bang, dari janji kepada Abraham itu janji. Ada janji. Janji apa? Janji gimana? Semua bangsa. Coba dengar, Bang. Semua bangsa. Iya. Semua bangsa. Abang cuma kan belajar Alkitab juga. Semua bangsa akan mendapatkan berkat oleh karena Abraham. Abang cuma tahu dari keturunanmu. Ya, dari keturunanmu. Dari keturunanmu. Tapi ini kalau hanya berbicara tentang terus keturunan Abraham yang mengajarkan Kristen siapa? Lah, dari Yesus ini, Bang. Yesus mengajarkan Kristen? Bukan. Ya, bukan. Lalu siapa keturunan Abraham yang mengajarkan Kristen? Jadi gini, Bang. Jadi dari Kristus Yesus kan ada murid-muridnya ini, Bang. Siapa muridnya Yesus yang mengajarkan Kristen? Siapa? Sebutkan namanya. Ya Rasul Paulus. Ya, mengajarkan Kristus. Lukas, Yohanes. Ketawa, Bang. Di mana Paulus pernah jadi muridnya Yesus? Di mana? Di mana? Loh, abang ini kok tar lu, Bang. Itu abang ini. Sebentar, saya bacakan. Saya tanyanya sopan. Di mana Paulus pernah duduk jadi muridnya Yesus? Di mana? Ini, ntar dulu. Saya bacakan, Bang, ya. Ini ntar dulu. Ya, Kisah Para Rasul 9, Bang. Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus melalui asistennya Lukas. La haula wala quwwata illa billah. Ini loh, Bang. Aduh abang, jangan ketawa, Bang. Abang ketawanya abang itu mendengarkan iman saya, Pak. Saya ketawa aja lucu. Saya minta
Mana Loh, kok saya belum? buktinya Saya belum baca, bahwa Yesus Bang. itu Saya adalah belum baca. bahwa Paulus itu muridnya Yesus. Anda menunjukkan Saya Lukas. belum. Nanti Anda menunjukkan Kisah Para Rasul 9. Itu karangan Lukas bersama gurunya Paulus. La haula Gini, wala Bang, quwata kan illa dulu. billah. Lah, gini Bang, ini kan cerita tentang Paulus, Yaudah, Abang silakan. bilang tadi. Silakan. Itu Saya loh. tanya di mana Yesus punya murid bernama Paulus, itu tertulis di mana? Yang disebut murid itu contoh, Filipus ikutlah denganku. Itu ucapan Yesus pada saat Yesus menjadi pengajar di tanah Yudea, di Galilea. Terus menurut Abang ini Sekarang Paulus mana ini apa? panggilan Yesus kepada Ntar Paulus? dulu, menurut Paulus ini Abang apa? Paulus itu antikristus. Kasihan sekali ya, Bang. Antikristus, penyesat. Awalnya. Justru karena Paulus Tapi- inilah, Bang. Eh. Justru Enggak tulisan-tulisan dong. Enggak Paulus dong. inilah. Sekarang gini. Itu, Bang. Sekarang begini. Siapa Yang Paulus membukakan menurut Yesus? rahasia siapa saya tanya Kristus. dulu. Saya tanya. Itu. Siapa Paulus Tar dulu, menurut Abang. Yesus? Ntar dulu Abang. Begini dulu Abang. Abang tadi bertanya, ya toh, kok Paulus itu murid Yesus kan gitu. Saya belum jawab, Iya. Bang. Iya. Di Saya mana? Di kasih mana Yesus ayat ini memanggil Abang Paulus? langsung potong. Di mana Paulus dipanggil menjadi murid seperti Yesus memanggil Filipus. Yohanes 1 nomor 43. Di mana tuh? Ntar dulu Bang, ini Bang, kita baca dulu ini ya. Ini pernyataan Yesus ini, pernyataan Yesus ini. Kalau Abang Mana? aplikasinya kan itu tulisan Ya. warna merah itu. Iya, Kisah di mana Rasul tuh? 9 Oke, ayat 15, Bang. apa narasinya? Apa Tetapi narasi? firman Tuhan kepadanya, Tetapi pergilah sebab firman orang Tuhan. ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Berarti ini cerita. Ini cerita seseorang Bapak. yang membahas tentang Yesus dengan Paulus. Ya Ntar kan? dulu Bang, iya saya baca dulu lah semuanya. Ya, Hmm. pergilah Hmm. sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini Ya, ini untuk ucapan memberitakan itu ucapan Yesus. ucapan Yesus, Bang. Menurut Ya. siapa? Menurut siapa? Menurut penulis kisah para rasul ini, Bang, para rasul. Siapa menulis penulis ini, kisah Bang. para rasul ini? Nah, begini, Bang, Lukas. Bang, susah, Bang. Begini, Bang, susah. Siapa Lukas ini bagi Paulus? Karena begini, Bang, susah Abang ini karena setiap firman yang kami baca itu Abang tidak akan terima, selalu berprinsip makanya Bukan nggak akan tidak ketemu, terima. Bang. Bukan tidak terima. Iya, Anda gitu. tinggal jujur saja. Yang Abang menuliskan berprinsip ini begini. adalah Lukas. Lukas ini adalah murid Paulus. Jadi yang mengatakan Yesus memanggil Paulus adalah Lukas. Saya kan pertanyaannya tadi. Siapa Kan yang begini, Bang. mengajarkan? Siapa? Yang saya tanyakan apa? Siapa Paulus menurut Yesus? Anda menjelaskan siapa Paulus menurut Lukas. Betul nggak? Ini, Betul. gini Bang. Ini Aku masuk perkataan- dikit Gurunda. Aku kasih tahu Perkataan dulu ini, Yesus ini, Bang. kasih tahu manual book kalau dialog sama Muslim ya kawan-kawan kekristenan, bahwa itu perkataan Bapa atau enggak perkataan Yesus gitu loh. Kalau orang lain tuh siapa? Begini Bang, Gitu loh. kalau Bang semua bukalah aplikasi itu. Lukas itu mengutip omongan Tuhan Yesus. Ditulislah ucapan Tuhan Yesus begitu. Apa Ya, sih seperti itu, dibelit-belitkan? Betul, tapi begini, yang susahnya ini Bang Suma itu pasti menolak kalau bukan langsung dari Yesus gitu yang tulis, kan begitu. Ya Maunya begitu kan yang- Bang Suma. Maunya Yang firman sebenarnya siapa? Yang sang firman yang datang kepada Bani Israel penyampai firman ini sebenarnya siapa? Lukas apa Yesus? Yesus berfirman, murid-muridnya menulis, begitu loh Bang Suma. Ah, gimana sih? Kalau di Quran gimana sih kalau Yesus- Quran itu? Yesus berfirman, murid-muridnya menulis. Nah, Iyalah. sekarang Yesusnya mengatakan di dalam kitab Yohanes, aku Sudah, Bang, tidak kita- berkata-kata dari diriku sendiri. Bang, kita Lukas ini melebar, berkata-kata dari siapa? ini melebar kemana-mana dia ini tidak Bang. berkata-kata, Tadi- dia menulis, Bang Juma menulis. Tidak ada kata-kata. Ini ada ucapannya. Jawab Iya. Ananias. Tuhan, dari Itu kan banyak orang tulisan. telah kudengar tentang orang itu. Nah, ini firman Tuhan atau bukan? Itu tulisan, bukan Ini visual. firman Tuhan atau bukan?
Iya, Saya firman tanya, Tuhan. jawab Ananias. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu. Ini firman Tuhan atau bukan? Iya, firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Ananias Kepada lah, penulis. Ananias yang berbicara kok. Iya. kepada Bang Suma, penulis. di keyakinan Bang Suma, dia keyakinan kami. Penulis segala kan sesuatu mengutip yang omongan siapapun di situ, omongan Ananias, omongan siapapun yang menyangkut tentang pemberitaan Injil dikutip, ditulislah begitu, Bang. Nggak usah dibeli-beli. Iya. Tapi Iya. kan Wartawan. ini tulisan Lukas, bukan pewahyuan, hasil penyelidikan, betul nggak? Iya, di situ begini, setelah aku Bang. menyelidiki katanya kan. Nah, Iya. berarti ini firman Tuhan atau itu bukan? menulis itu kan mesti diedit hati-hati. Jangan asal tulis, tahu-tahu dari langit datang, mana bisa? Anda ngerti pewahyuan? Tahu? Nah, pewahyuan itu apa? Diilhamkan. Diilhamkan itu melalui penyelidikan atau langsung ke hati? Lewat hati, lewat penyelidikan. Nah, loh, Lengkap kok lewat di situ. penyelidikan? Lewat hati, Diuji, Bang, lewat diuji, Bang. hati. Kalau dia yang jalan dikatakan kami, lewat Bang, hati, diuji, Bang, lewat Roh diuji. Kudus. Lewat Roh Kudus yang mengilhamkan. Mengingatkan. Dulu, Bang Suma. sehingga dapat ucapan. Sekarang Gini loh kawan-kawan, Gini. kalau penyelidikan jatuhnya Tunggu, kuesioner. tunggu. Nah gitu. Ya Gurunda. Penyelidikan itu kan pakai hati. Untuk menyelidikan yang menggerakkan menyelidiki itu kan hati. Pendidikan itu pakai akal, pakai otak, Bang Akal, Suma. pakai akal. Yang Kita menggerakkan untuk udah menyelidiki kemana-mana kan ini, Bang hati. Suma. Begitu dong. Bang Juma tuh tahu Bang sebetulnya, cuman dia mau itu dibelit-belit. Iya, saya tahu. Iya. Dia tahu. Masalahnya yang Sekarang Bang sekarang Suma begini. protes Sekarang ini, begini, Bang. sekarang gini. Ketika kemudian Yesus datang kepada Bani Israel, belum diceritakan di kitab saudara terangkat ke langit. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Sebelum apa? Sebelum dia terangkat, apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan kepada muridnya? Sebelum terangkat. Iya. Ya enggak, sebelum dia naik, adakah firman yang disampaikannya? Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Enggak ada. Berarti sudah semua disampaikan kan? Ada belum? Gini Pak, gini Bang Suma saya potong. Yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Gini Bang Suma, saya potong Bang Suma. Itu belum Yang mana yang semua benar? disampaikan, belum semua. Tapi setelah pengakuan dia Yesus, terangkat. tapi dia sudah sampaikan semuanya menurut Yesus. Belum Bang Suma. Gini Bang Suma. Sudah. Yang mana yang harus saya percaya, Yesus atau Anda? Jadi gini Bang Suma. Tunggu. Yesus mengatakan semua firman yang menjadi jatah beliau yang harus disampaikan kepada Bani Israel, semuanya telah ia sampaikan. Ayo. Kenapa Anda mengatakan Coba, belum? dalilnya di mana Bang Anda Suma? yang Cuma di ayat berapa Bang Suma? Yohanes 17:8. Ayo. Yohanes, Aduh, ternyata coba kita lihat dulu. 17:8. Ya itu memang ada. Sebentar dulu. Yohanes 17 ayat 8. Iya. Boh, cakep banget Gurunda ini, langsung gugur itu. Semua tulisan merah setelah Yohanes gugur semua itu. Sampai Wahyu kena loh ini. Sampai Wahyu Iya, kena ini. Bang. Boh, Betul. Mumtaz Gurunda, sakti. Enggak. Kalau Wahyu kan Pak, enggak Pak. Kalau Wahyu itu kan Yohanes kan itu lihat di surga Pak. Oh, di surga. Beda lagi lah. Iya. Nah, Umat Kristen.